Hai sobat, bertemu lagi di channel saya. Nah sobat sekalian pastinya sudah tahu dong bahwa setiap makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernafas ataupun juga untuk melakukan respirasi. Apa sih itu respirasi? Respirasi adalah proses pertukaran gas berupa O2 dan CO2 di lingkungan yang dibutuhkan untuk proses metabolisme sel tubuh. Nah sobat, faktanya tidak semua hewan dapat melakukan respirasi dengan baik di berbagai macam suhu loh. Nggak percaya kan? Mari kita buktikan melalui uji coba bersama sobat kita. Ada sobat Fitri Ayu Nur Aziza, ada sobat Alvita Maulida Diana, ada sobat Rivo Alfarizi Kurniawan, ada sobat Fitriah Heni, dan juga ada sobat kita Azamila Ula Syafirah. Nah, adapun uji coba kali ini tentang penyesuaian hewan Poikilotherium terhadap oksigen lingkungan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kandungan oksigen di dalam air terhadap respirasi ikan, dan juga untuk mengetahui cara penyesuaian hewan Poikilotherium terhadap oksigen di lingkungan. Penasaran? Yuk simak video berikut. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada termometer, ada timbangan elektrik, kemudian ada air hangat atau air panas, air dingin, air suhu biasa atau air biasa, 2 buah ikan dengan berat yang sama, dan juga ada gelas kimia berukuran 1000 ml. Pertama, kita pastikan berat ikan yang digunakan memiliki berat yang sama. Kami menggunakan berat ikan sebesar 42 gram. Selanjutnya kita masukkan air biasa ke dalam gelas kimia dan kita ukur suhunya. Setelah dilakukan pengukuran, ditemukan suhu air biasa sebesar 30 derajat Celcius. Kemudian kita masukkan salah satu ikan ke dalam air biasa yang sudah diukur suhunya. Dan selanjutnya kita hitung jumlah pergerakan operkulum ikan selama 30 detik. Lakukan pengukuran pada suhu yang sama sebanyak 3 kali. Selanjutnya kita naikkan suhu air dengan menambahkan air panas. Kita naikkan suhu sebesar 5 derajat Celcius sehingga suhunya setelah dinaikkan sebesar 35 derajat Celcius. Kita tambahkan dengan air panas. Nah, selanjutnya kita ukur jumlah pergerakan operkulum ikan selama 30 detik seperti langkah pertama tadi. Lakukan perhitungan sebanyak 3 kali pada suhu yang sama. Nah, selanjutnya kita naikkan lagi suhu sebesar 5 derajat Celcius menjadi 40 derajat Celcius. Selanjutnya kita ukur jumlah pergerakan operkulum ikan selama 30 detik. Lakukan perhitungan pada suhu yang sama sebanyak 3 kali. Selanjutnya kita naikkan lagi 5 derajat Celcius
suhunya menjadi 45 derajat Celcius dengan menambahkan air panas. Nah, di sini ikan terlihat kolaps. Selanjutnya kita hitung jumlah pergerakan operkulum ikan. Nah, kita lakukan perhitungan sebanyak 3 kali pada suhu yang sama. Dan ternyata pada perhitungan ketiga ini ikan sudah terlihat kolaps ataupun sudah mati pada suhu tersebut. Hasil pengamatan bisa dilihat pada tabel berikut. Pertama, kita masukkan air biasa ke dalam gelas kimia. Selanjutnya, kita ukur suhu air tersebut. Setelah dilakukan pengukuran, ditemukan suhu air sebesar 30 derajat Celcius. Selanjutnya, kita masukkan ikan ke dalam air tersebut dan kita amati jumlah pergerakan operkulum pada air tersebut selama 30 detik. Sama seperti sebelumnya, kita lakukan pengukuran sebanyak 3 kali pada suhu yang sama. Selanjutnya, kita turunkan suhu air dengan menambahkan air dingin. Kita turunkan sebesar 5 derajat Celcius, sehingga suhu air turun sebesar 25 derajat Celcius nantinya. Selanjutnya, kita masukkan ikan ke dalam air dan kemudian kita hitung jumlah pergerakan operkulum ikan selama 30 detik. Nah, lakukan pengukuran sebanyak 3 kali pada suhu yang sama. Selanjutnya, kita turunkan lagi suhu air sebesar 5 derajat Celcius sehingga suhunya nanti 20 derajat Celcius. Setelah ditemukan suhunya, kemudian kita masukkan ikan ke dalam air dan kita hitung jumlah pergerakan operkulum ikan selama 30 detik. Seperti yang sebelumnya, lakukan perhitungan jumlah operkulum ikan sebanyak 3 kali pada suhu yang sama. Selanjutnya, kita turunkan lagi suhu air sebesar 5 derajat Celcius sehingga suhu air menjadi 15 derajat Celcius. Selanjutnya, kita hitung jumlah pergerakan operkulum ikan pada suhu tersebut sebanyak 3 kali. Nah, pada perhitungan ketiga, nampak ikan sudah kolaps ataupun mati. Artinya kita sudahi perhitungannya. Hasil pengamatan bisa dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan data pertama, dapat disimpulkan bahwa pada setiap kenaikan suhu sebesar 5 derajat Celcius, maka jumlah gerakan operkulum ikan yang diuji juga akan semakin meningkat. Atau semakin tinggi suhu air, maka semakin banyak pula gerakan buka tutup mulut ikan yang terjadi. Hasil percobaan ataupun data pertama sesuai dengan teori yang sebenarnya, yang mengatakan bahwa apabila suhu meningkat, maka laju metabolisme ikan akan ikut meningkat, sehingga gerakan membuka dan meletupnya operkulum ikan pun akan lebih cepat daripada suhu awal air.
Peristiwa tersebut dikarenakan semakin tingginya suhu air akan memicu laju respirasi ikan semakin cepat. Berdasarkan data kedua, dapat disimpulkan bahwa pada setiap penurunan suhu sebesar 5 derajat Celcius, maka jumlah gerakan operkulum ikan yang diuji juga akan semakin sedikit. Atau semakin rendah suhu air, maka semakin sedikit pula gerakan buka tutup mulut ikan yang terjadi. Hasil data kedua juga sesuai dengan teori yang ada, yang mengatakan bahwa apabila suhu air turun, maka laju metabolisme ikan akan ikut menurun, sehingga gerakan membuka dan menutupnya operkulum ikan pun akan lebih lambat daripada suhu awal air. Peristiwa tersebut terjadi dikarenakan saat terjadinya penurunan temperatur, maka terjadi penurunan metabolisme pada ikan yang mengakibatkan kebutuhan oksigen menurun, sehingga gerakan operkulumnya melambat. Nah sobat, itulah tadi praktikum sederhana mengenai penyesuaian hewan Poikilotherium terhadap oksigen lingkungan. Nah, sekarang kan sobat sudah tahu faktanya bahwasanya suhu dapat berpengaruh terhadap respirasi ikan. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih.